Saudara-saudara terkasih, kita akan memasuki Minggu Suci. Tentunya waktu yang baik bagi kita untuk mempersiapkan diri untuk mengenal apa itu Minggu Suci, khususnya bagi orang Katolik, dan bagaimana kita menjalani Minggu Suci ini. Minggu Suci dalam bahasa Latin disebut Hebdomada Santa, adalah minggu untuk mengenangkan sengsara Tuhan Yesus yang dimulai sejak Minggu Palma sampai dengan Hari Paskah. Minggu Suci merupakan waktu mengenangkan hari-hari terakhir hidup Yesus Kristus di dunia sebelum kebangkitannya. Adapun dua bagian dalam Minggu Suci, yaitu hari-hari Pekan Suci dan Tri Hari Paskah. Mari kita lihat hari-hari Pekan Suci ini secara khusus. Hari-hari Pekan Suci terdiri dari 1. Minggu Palma. Minggu Palma atau Minggu Daun-Daun adalah saat kita mengenangkan Yesus yang masuk ke Yerusalem sebagai Raja yang menyelamatkan. Keselamatan itu diperjuangkan melalui penderitaan, wafat, dan kebangkitannya. Yang kedua, Senin, Selasa, dan Rabu dalam Pekan Suci merupakan hari-hari tobat, hari-hari di mana kita menerima sakramen pengampunan dosa. Dan yang ketiga, hari Kamis Putih adalah hari akhir masa Prapaskah, juga peringatan akan Yesus yang mempersembahkan tubuh dan darahnya kepada murid-muridnya dalam rupa roti dan anggur dalam Ekaristi pada perjamuan malam terakhir sebelum sengsara dan wafatnya. Setelah Misa Kudus, kita dianjurkan untuk mengikuti tuguran sampai pukul 24.00. Tuguran ini adalah saat kita berjaga-jaga bersama dengan Tuhan dalam menghadapi sengsaranya dengan bersembah sujud dan berdoa di depan Sakramen Maha Kudus. Patut diingat bahwa Sakramen Maha Kudus pada malam Kamis Putih tidak diarak dengan menggunakan monstran, melainkan dengan memakai sibori. Kemudian kita lihat lagi Tri Hari Paskah. Tri Hari Paskah ini terdiri dari 1. Jumat Agung, yaitu ibadat pengenangan akan wafat Tuhan Yesus disalib demi penebusan dosa-dosa kita. Perayaan ini mencapai puncaknya pada penghormatan salib atau penciuman salib. Maka pada Jumat Agung ini kita membuka semua kain warna ungu yang dipakai untuk menyelubungi salib dan patung, baik yang berada di gereja maupun di rumah, sejak hari Sabtu menjelang Minggu Prapaskah kelima. Namun kain-kain penyelubung patung dan gambar suci baru akan dibuka menjelang perayaan malam Paskah, karena patung-patung dan gambar-gambar suci merupakan simbol kemuliaan umat Tuhan berkat kebangkitannya. Yang kedua, Sabtu Suci atau Minggu Sunyi, yaitu hari keheningan total atau dalam bahasa Latin disebut Silentium Magnum. Hendaknya suasana tenang dan damai mewarnai hari ini karena kita berada di makam Tuhan Yesus. Sabtu Suci ini merujuk pada waktu antara Jumat malam sampai Sabtu sore sebelum Vigili Paskah. Pada doa Aku Percaya atau syahadat para rasul ini merupakan saat Yesus yang turun ke tempat penantian. Kita kenangkan Yesus yang turun ke tempat penantian. Itu pada hari Paskah Suci, Sabtu sore. Itu waktu kita mendoakan Aku Percaya, kita kenangkan yang turun, Yesus yang turun ke tempat penantian. Kemudian yang ketiga, yang terdiri dari A. Malam Paskah. Kita berjaga dalam doa dengan perayaan liturgi agung atau Ekaristi Meriah untuk mengenangkan saat kebangkitan Tuhan dari kematian. B. Hari Raya Kebangkitan Tuhan, kita rayakan kebangkitan Kristus dengan penuh sukacita. Urutan perayaan pada Minggu Suci yang panjang ini akan menumbuhkan iman kita ketika kita mau memahami dan merenungkan maknanya dengan sungguh-sungguh. Itu makna di hari-hari pada Minggu Suci.
Baik besok itu Minggu Palma, kita coba melihat 7 tradisi Minggu Palma dalam misa dan makna simbol-simbolnya. Kita mau lihat Minggu Palma atau sengsara Tuhan menandai awal pekan suci, minggu terakhir persiapan sebelum pesta Paskah. Dalam ritus Romawi, perayaan misa memiliki tradisi tertentu yang membuatnya terlihat jauh berbeda dari misa hari Minggu pada umumnya. Banyak dari tradisi ini berusia berabad-abad, berakar pada gereja perdana berdasarkan peristiwa yang terjadi dalam perikop Injil. Perbedaan dimaksud untuk memperkaya perayaan sengsara Yesus kita. Kita membenamkan diri kita ke dalam peristiwa-peristiwa itu dengan cara yang unik untuk membantu jiwa kita merenungkan keindahan dan kekayaan misteri Paskah. Untuk itu inilah 7 tradisi Minggu Palma dan makna di balik simbol-simbolnya. Yang pertama, mengapa misa dimulai dengan prosesi? Itu dimaksud selain meniru prosesi Yesus ke Yerusalem, tempat kudus gereja tentu saja merupakan tempat yang melambangkan surga dengan kehadiran Yesus dalam Ekaristi. Selain itu sering kali tampak tempat suci ditinggikan dengan beberapa anak tangga. Ini juga memiliki simbol mengangkat mata dan hati kita kepada Tuhan sebagai suatu doa, pujian, tetapi juga mengingatkan kita akan pendakian Yesus ke Gunung Kalvari. Imam mengambil peran ini dan naik ke Gunung Kalvari untuk mempersembahkan kurban misa, berpartisipasi dalam satu kurban Yesus di kayu salib. Yang kedua, mengapa palma atau janur atau tanaman lain digunakan untuk prosesi? Para sarjana Alkitab sering menerjemahkan cabang-cabang yang digunakan orang untuk masuknya kemenangan Yesus dalam istilah umum seperti dalam Injil Matius. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Kita bisa refer ke Injil Matius bab 21 ayat 8. Intinya, ketika daun palem tidak tersedia, sangat diperbolehkan untuk menemukan jenis daun yang cocok untuk membantu memperingati Minggu Palma. Cabang-cabang atau daun-daun dimaksud untuk menjadi gerakan simbolis melambangkan kebutuhan untuk meletakkan hati kita di hadapan Yesus, memungkinkan Yesus mengakses ke dalam diri kita yang terdalam. Inilah sebabnya meskipun kita tidak memiliki ranting dan daun apapun untuk perayaan ini, kita masih dapat berpartisipasi dalam tema rohani Minggu Palma. Yang ketiga, mengapa imam mengenakan kasula merah? Merah adalah warna darah dan melambangkan cinta, api, gairah, dan darah pengorbanan. Warna merah dikenakan pada Minggu Palma, Jumat Agung, dan setiap hari yang berkaitan dengan sengsara Yesus, pada hari Pentakosta, dan pada hari-hari raya orang yang wafat karena iman atau kita sebut martir. Yang keempat, mengapa patung dan gambar diselubungi? Tampaknya aneh bahwa selama waktu paling suci dalam setahun, umat Katolik menutupi segala sesuatu yang indah di gereja mereka, bahkan salib. Bukankah seharusnya kita melihat pemandangan yang menyakitkan di Kalvari sementara kita mendengarkan kisah sengsara pada Minggu Palem? Meskipun mungkin tampak berlawanan dengan intuisi untuk menyelubungi patung dan gambar selama minggu-minggu terakhir Prapaskah, Gereja Katolik merekomendasikan praktik ini untuk meningkatkan kesadaran kita dan membangun di dalam diri kita kerinduan akan hari Minggu Paskah. Ini adalah tradisi yang tidak hanya harus dilakukan di paroki setempat, tetapi juga dapat menjadi kegiatan yang memiliki manfaat untuk dilakukan oleh gereja rumah tangga atau eklesia domestika kita masing-masing. Yang kelima, mengapa pembacaan Injil begitu lama dan panjang? Bagi umat Katolik Roma, bacaan misa pada hari Minggu terasa sangat singkat jika dibandingkan dengan narasi sengsara yang dibacakan atau dinyanyikan pada setiap tahun pada hari Minggu Palma. Hal ini membuat Minggu Palem agak sulit untuk dihadiri bagi mereka yang kesulitan untuk berdiri
untuk pewartaan Injil yang lama. Namun tahukah Anda bahwa setiap hari Minggu mungkin seperti itu di gereja perdana? Banyak orang Kristen perdana adalah orang Yahudi, dan karenanya tidak mengherankan mereka mencontoh liturgi mereka di kebaktian sinagoga. Ini termasuk pembacaan kitab suci secara terus-menerus yang dilakukan dari satu minggu ke minggu berikutnya. Bacaan itu dibagi menjadi dua bacaan terpisah, satu dari hukum Taurat dan yang satu dari kitab para nabi. Mengapa umat berpartisipasi dalam pembacaan kisah sengsara? Yang keenam, mengapa umat berpartisipasi dalam pembacaan kisah sengsara? Baik, Pekan Suci adalah waktu paling sakral dalam kalender liturgi gereja yang sepenuhnya berfokus pada sengsara, kematian, dan kebangkitan Yesus. Tema yang berulang sepanjang minggu adalah panggilan untuk menemani Yesus selama bagian paling menyakitkan dari hidupnya di bumi. Minggu Palma membuka Pekan Suci dengan pembacaan sengsara Yesus yang kusuk, dan biasa ini melibatkan orang yang memiliki peran. Setiap orang memiliki peran. Saat dirayakan di gereja, umat sering mengambil peran sebagai orang banyak. Ini memuncak dengan seluruh jemaat mengatakan, salibkan dia, salibkan dia. Dalam hal ini kita menyadari peran dosa-dosa kita dalam penyaliban Yesus dan bagaimana Yesus menderita dan mati untuk kita meskipun kita belum lahir. Yang terakhir, apa yang harus kita lakukan dengan daun palma yang sudah diberkati itu? Setelah pulang gereja pada hari Minggu Palma, kita mungkin membawa beberapa daun palma dari perayaan masuknya Yesus ke Yerusalem dengan penuh kemenangan. Kita mungkin bertanya pada diri sendiri, apa yang saya lakukan dengan daun ini? Apakah harus saya buang? Menurut kitab hukum kanon, barang yang diberkati tidak boleh dibuang ke tempat sampah, tetapi diperlakukan dengan hormat. Itu bisa lihat dalam kitab hukum kanonik nomor 1171. Dalam misa, daun-daun palma ini dipisahkan oleh berkat dari imam dan dijadikan sakramentali, suatu benda yang dimaksudkan untuk mendekatkan kita pada perayaan 7 sakramen. Membuangnya ke tempat sampah mengabaikan tujuan sucinya dan memperlakukannya seperti benda lain yang tidak kita butuhkan dan yang tidak berharga. Semoga kita bisa melihat sesuatu secara lebih bermanfaat sesuai dengan apa yang diperuntukkan bagi benda itu. Tuhan memberkati kita. Selamat memasuki Minggu Suci. Amin.